Good morning, NLC. Let's prepare our hearts and let's start our worship. Take me back to the garden. Lead me back to the moment I heard your voice. Take me back to communion. Lead me back to the moment I saw your face. And it was all so simple. It was easy to love. No space between us. It was easy to trust. 'Cause you are closer, closer than my skin. You are in the air I'm breathing in. And here's where the dead things come back to living. I feel my heart beating again. It feels so good to know you are my friend. And this is the garden. Here in the place I'll find you close. And this is communion. Here in the place I'm fully known. And it was all so simple. You're so easy to love. No space between us. You're so easy to trust. You are closer, closer than my skin. You are in the air I'm breathing in. And here's where the dead things come back to living. I feel my heart beating again. It feels so good to know you are my friend. 'Cause you are closer, closer than my skin. You are in the air I'm breathing in. And here's where the dead things come back to living. I feel my heart beating again. It feels so good to know you are my friend. My friend, feels so good, feels so good to know you're mine. And this is where I'm meant to be. Me and you and you and me. I don't have to prove a thing. You've already approved of me. This is where I'm meant to be. Me and you and you and me. I don't have to prove a thing. You've already approved of me. This
to be. Me and you and you and me. I don't have to prove a thing. You've already approved of me. 'Cause you are closer, closer than my skin. You are in the air I'm breathing in. Here's where the dead things come back to living. I feel my heart beating again. It feels so good to know you are my friend. Cause you are closer, closer than my skin. You are in the air I'm breathing in. Here's where the dead things come back to living. I feel my heart beating again. It feels so good to know you are my friend. Father, Lord, we thank you, God, for today. We thank you, God, that you gave us the opportunity and chance and privilege, God, to worship you, to hear your voice, God. Father, Lord, work in each and every one of us as individuals, Father. Wherever you put us, Father, have our hearts open, Father, to do your good work. And Father, Lord, now I want to listen to our church, to our service, to our sermon. Father God, I pray, Lord, that you open each and every one of our hearts, each and every one of our ears, God, to listen to your word, Father, to be in communion with you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Oke, good morning NLC. Pada hari ini kita masih di dalam bulan Februari, kita masih akan membahas tema yang sama, yaitu mental well-being. Nah, pada hari ini kita akan membahas my message today will be titled as emotionally available. Emotionally available. Kita akan membahas bahwa modern people tuh, kita sebagai masyarakat modern ini struggle untuk gimana ya, untuk bisa jadi real, tapi at the same time thrive in our daily life. Kita bergegas berusaha untuk menjadi kompetitif, menjadi sukses, menjadi sehat dalam menjadi sukses dan inspirasional dalam berbagai macam faktor seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan finansial, dan lain sebagainya. Ada berbagai macam well-being, the state of being well yang kita seringkali coba untuk perjuangkan, tetapi kadang-kadang kita melupakan bahwa kita neglect our own mental and sometimes emotional well-being. Nah, sebelum kita mulai, kita akan memulai dalam doa. Tuhan, bersyukur Tuhan apabila hari ini kami semua dapat berkumpul di tempat kami masing-masing hari ini. Tuhan, kami berdoa dan kami percaya bahwa dimanapun kami berada Tuhan, gak ada yang menjadi batas, gak ada yang menjadi dinding bagi kuasa-Mu. Ada di tempat ini Tuhan, ada di tempat masing-masing dimanapun kami berada Tuhan. Siapapun di antara kami yang haus, siapapun di antara kami yang mencari jawaban, siapapun di antara kami yang merasa kering, Tuhan yang menjamah hati setiap kami, Tuhan yang menjamah setiap kami yang sedang mencari jawaban. Tuhan, hari ini saya merendahkan hati saya sebagai hamba Tuhan, supaya pesan-Mu yang bisa tersampaikan kepada hati masing-masing hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. So, still continuing on being emotionally available.
Di sini di dalam kehidupan biar gampang saya akan kasih sebuah ilustrasi. Ada spektrum di mana kita hidup itu ada sekitar 5 stage lah, sekitar 5 tahapan. Tahapan pertama adalah suffering. Suffering adalah stage di mana kita hidupnya menderita. Mungkin kita menderita sebuah ketidakcukupan di dalam berbagai aspek, secara fisik kita sakit, secara finansial kita kesulitan, dan otomatis ketika kita tidak memiliki kecukupan di dalam berbagai macam hal, sulit bagi kita untuk bisa bahagia, bisa mengejar impian kita, katakanlah, bisa menghidupi purpose yang diberikan daripada Tuhan. Ketika mungkin ini kalau ekstrimnya dikatakan kita makan aja masih susah, atau kita dikejar biaya sewa kontrak rumah atau cicil rumah dan lain sebagainya, sehingga kita ada di stage yang sangat tidak memungkinkan bagi kita untuk bertumbuh dan menjadi dan sehat secara mental. Nah, stage kedua saya katakan di sini stage of stagnancy. Stagnancy adalah stage di mana kita merasa, udah bagus, saya nggak ada di stage suffering lagi. Buat beberapa yang udah pernah, atau mungkin beberapa orang yang merasa kayak, it's too much, it's too stressful. Apalagi di Jakarta ini, di kota atau dimanapun Anda berada, it's too stressful, terlalu bersaing. Orang-orang di luar sana menjahati satu sama lain, dan saya nggak bisa bahagia, saya tidak merasa saya bisa bertumbuh apabila saya memperjuangkan beberapa hal lebih jauh. Dan di sini beberapa orang akan jatuh atau akan menetap di stage stagnancy, di mana mungkin this is good enough. Ini daripada saya stres, daripada saya coba ini itu, saya di sini aja. Dan posisi ini mungkin tidak terdengar semenyakitkan posisi di mana kita masih ada di dalam stage suffering, tapi posisi ini adalah posisi yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena di dalam stage ini kita mencoba untuk melindungi diri kita secara mental maupun secara emosional dari serangan-serangan dari luar, dari keadaan dan dari situasi, karena kita takut akan apa yang dapat terjadi apabila kita screw something up, apabila kita gagal dalam melakukan sesuatu. Dan hal ini membuat kita jadi tidak bisa menghidupi purpose yang Tuhan tanamkan kepada setiap kita. Ini yang akan menjadi bahaya. Dan di stage stagnancy ini kita juga dalam bahaya apabila ada serangan atau ada situasi baru, kita belum tentu akan bisa menghadapinya dan kita akan kembali ke stage of suffering. Mungkin kita bisa lihat contohnya, banyak orang tidak mempersiapkan rencana ketika pandemi menyerang, dan banyak orang merasa demikian terpukul ketika terserang pandemi, dan beberapa orang saya harus katakan dengan sedih, mungkin ada beberapa yang bahkan cerita kepada saya berkata bahwa udahlah, emang bukan nasibnya buat gue, atau emang this is not for me, success is not for me, udah bagus gue bisa makan. Dan orang-orang ini memiliki resiko yang tinggi untuk menjadi bitter ketika krisis menyerang mereka. Nah, satu stage lebih lanjut kita akan ada di sebuah stage yang ekstrim sebelah satunya lagi, yaitu burning out. Di sini ada mungkin, apalagi buat modern society yang sekarang ini ada, kita seringkali terjebak dalam yang namanya mimpi kesuksesan, atau yang namanya mimpi keberhasilan, atau kita hidup di zaman sosial media di mana sukses itu didefinisikan oleh society, dan begitu nyatanya kita setiap hari lihat di handphone kita
bagaimana orang-orang lain mendefinisikan kata sukses atau kata berhasil. Mereka berhasil mendefinisikan kata bahagia, dan kita senantiasa mengejar-ngejar kebahagiaan tersebut, sehingga kita membayar apapun itu harganya. Kita korbankan kesehatan kita bisa mengorbankan relationship kita. Semuanya kita lakukan untuk, katakanlah, untuk bekerja. Atau mungkin beberapa dari kita nggak cuma bekerja, beberapa dari kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apapun itu. Saya bahkan lihat banyak orang yang bukan kenalan saya harap ini tidak terjadi pada setiap daripada kita, tapi banyak orang yang bahkan harus berbohong, ngepost di sosial media dengan cara meminjam barang bermerek atau dan lain sebagainya, dan menampilkan itu semua. Kenapa saya ini sebutkan ini juga masuk ke dalam fase burning out? Karena semuanya akan ketahuan atau akan revealed pada waktunya, dan setiap dari kita akan lelah untuk memuaskan ego kita atau memuaskan apapun itu yang jadi tujuan kita, yang tidak ditanamkan oleh Roh Kudus yang ada pada dalam diri kita. Kita suatu saat akan ketemu batas daripada apa yang kita kejar-kejar itu, dan kita akan merasa burn out. Kenapa kita terus melakukan ini? Dan beberapa dari kita mungkin akan masuk ke dalam suatu masalah untuk harus belajar dengan susah, bahwa kenapa saya burning out, kenapa saya capek banget hidup kayak gini, kenapa saya harus merasakan seperti ini terus. Saya ngerasa dari luar saya terlihat oke, tapi di dalam tidak ada yang namanya kepuasan, tidak ada yang namanya bahagia. Nah, ada satu stage yang lebih baik daripada ini, adalah contentment. Contentment adalah ketika kita akhirnya berhasil menemukan sebuah keseimbangan. Ada satu stage di mana kita mengalami yang namanya kayak, saya di sini merasa cukup. Saya tidak harus please anyone. Saya hidup untuk diri saya, untuk Tuhan dan orang-orang yang saya kasihi. Di sini saya merasa cukup. Di sini saya merasa sehat. Dan di sini adalah keseimbangan yang banyak orang cari-cari. Nah, di sini kita ngerasa bahwa mungkin kita ada di keadaan di mana kita secara finansiali sehat, kita mulai berinvestasi, kita memiliki relationship yang sehat dengan satu sama lain. Di sini kita merasa konten. Tapi mungkin saya juga mau memperkenalkan lagi satu stage lebih lanjut yang di sini, di mana beberapa orang merasa sudah cukup, berhenti sampai di sini. Dan ini bukanlah sebuah stase yang buruk, tapi di sini kita akan terperangkap dalam jebakan kenyamanan, dalam jebakan comfort. Keadaan di mana kita ngerasa ya udah, apalagi habis ini. Dan ini adalah keadaan di mana Daud sudah sukses jadi raja. Dan ini dan mungkin banyak di antara kita yang tahu apa yang terjadi pada Daud setelahnya. Ketika dia terjebak dalam kenyamanan, dosa mulai datang to creep in and poke at David for being lenient, for being negligent to God's purpose. Nah, bicara tentang God's purpose, saya akan memperkenalkan sebuah fase yang saya merasa mungkin ideal untuk kita aspirasikan, kita hidupi, yaitu fase terakhir yang bernama thriving. Di dalam fase thriving, kita nggak cuma memilih, kita tidak cuma secara biasa saja kita keep our financial stability, tapi di fase thriving ini kita melakukan semuanya dengan purpose. Mungkin beberapa dari kita dengan kerja keras kita bisa mendapatkan kesuksesan. Dengan memiliki prinsip-prinsip kehidupan yang baik, kita bisa memiliki relationship yang sehat. Beberapa dari kita bisa memiliki keluarga yang harmonis. Tetapi umat Tuhan, umat Kristen, umat gereja pada umumnya, kita seringkali melupakan bahwa kita adalah umat-umat pilihan Allah yang memiliki misi untuk berada di dunia ini. Kita
di sini ditantang atau dipanggil oleh Tuhan untuk menghidupi purpose yang disiapkan daripadanya. Dan disinilah menurut saya segala kelimpahan yang Tuhan percayakan kepada kita bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi banyak orang dan menjadi berkat. Disinilah stage di mana kita menginspirasi orang lain, bukan cuma kita yang sehat, tapi kita membantu mengangkat orang-orang di sekitar kita menjadi mendapatkan, bisa menghidupi purpose mereka, mendapatkan kesehatan mereka, mencapai tujuan mereka. In this stage, kita bisa meng-establish purposeful relationship. We do purposeful investments. Kita tahu kenapa kita invest. Investasi bukan semerta-merta, supaya capital gain, supaya more means more. Tapi kita berinvestasi waktu pada discipleship, kita berinvestasi uang kepada charity. This is another stage called thriving, where we who are healthy and in a state of well-being be able to inspire others to attain the same stage. Nah, di sini ada sebuah perjalanan emosi atau perjalanan pertumbuhan kedewasaan yang setiap dari kita mungkin akan alami, atau beberapa dari kita mungkin ada berpindah-pindah stage, tergantung keadaan kita, di mana kita berada di sini hari ini, di stage mana kita hari ini berada. Lakukan refleksi terhadap diri kita masing-masing. Di mana sih kita hari ini berada? Am I happy? Am I feeling that I am living to God's purpose? Or am I feeling, apakah saya merasakan bahwa saya lebih banyak dikuasai ketakutan? Bahwa banyak sekali panggilan-panggilan yang Tuhan ketuk di hati saya, tapi tidak saya ikuti lagi karena saya ngerasa trauma atau takut atau ragu atau repot bahkan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mengupas lebih lanjut mengenai bagian gimana sih kita bisa punya hati, kita bisa mempersiapkan hati. Hati di dalam sini yang saya maksud adalah pikiran, mentalitas. Karena kita tidak, di sini kita ngerasa, kita sudah tahu, kita sudah sering belajar dari Alkitab bahwa hati adalah sesuatu yang kita kendalikan. Di sini hati bukan berbicara tentang perasaan, tapi kita juga tahu bahwa segalanya itu ilmiah. Kita mengontrol semuanya lewat otak kita, lewat mental kita. This is where mental well-being comes as a priority. Nah, kita akan buka dengan sebuah ayat yang dari dulu saya nggak tahu tentang kalian semua, tapi menjadi sebuah misteri bagi saya. Kita buka Matius 5 ayat 5. Ini adalah ayat yang sangat pendek. Dia cuma bilang begini. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Diberkatilah orang-orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Wow. Saya dulu mikir gitu pas saya baca, kenapa orang lemah lembut akan mewarisi bumi? Kayaknya ada sebuah journey yang panjang yang nggak dijelasin di sini gitu. Jadi nyambungnya gimana? What is step-stepnya apa gitu? Lemah lembut jadi mewarisi bumi itu apa maksudnya? Nah, di sini benar-benar menarik menurut saya. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak pernah asal ngomong. Tuhan Yesus tidak pernah asal ngomong. Kita memang gimana ya? Sebagai manusia, masa sih kita dilahirkan, kita diciptakan oleh Tuhan, bisa merasakan begitu banyak perasaan. Kita bisa senang. Kita gini ya, ketika kita menginjak dewasa, kita ngerasa emosi itu ada banyak sekali jenisnya. Enggak kalau mungkin kita waktu kecil itu kita cuma ada kayak marah,
seneng, sedih, apalagi ya, takut, atau ragu, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita dewasa, kita ketemu berbagai macam ekspresi yang lain, yang sangat kaya. Kita tahu bedanya seneng sama excited, bahagia, content, puas, joyful, sukacita, relief, lega. Kita tahu yang namanya sedih, tapi kita juga tahu sedih yang karena apa. Sedih karena kita marah, ataukah perasaan dendam, ataukah perasaan pahit hati, atau kita juga bisa ngerasakan takut. Ada juga takut yang exciting. Beberapa dari kita mungkin pernah tahu rasanya mau naik roller coaster gitu. Beberapa dari kita suka nonton film horor. Saya nggak suka. Saya nggak tahu kenapa Anda sekalian bisa suka. Tapi karena saya sangat suka adrenaline rush-nya naik roller coaster, saya ngerti gitu rasanya bahwa ketika saya mau naik, saya begitu takut. Tapi ada excitement, ada perasaan seru gitu mengalir di dalam adrenalin hormon saya yang mengatakan bahwa this is going to be amazing. And kita ngerasain emosi-emosi itu. Kita tahu bahwa hal-hal inilah yang membuat kita hidup. Kita tahu bahwa kesenangan, kepuasan ketika kita berhasil menangin sebuah tender buat pengusaha, atau berhasil dapat nilai 100 dalam ujian, itu juga adalah kesenangan yang berbeda dengan ketika kita pertama kalinya confess perasaan kita ke gebetan gitu dan diterima. Atau kebahagiaan yang berbeda juga ada ketika kita pertama kali pakai gaji pertama kita untuk beliin orang tua kita kado. There is a rich range of emotion that can be felt. Lebih banyak dari kita, sayangnya di modern society ini harus belajar untuk invalidate hal itu semua karena kita tersakiti. Klasik banget. Tapi banyak dari kita yang merasa sedemikian tersakiti, kita menjadi orang-orang yang emotionally unavailable. Kalian mungkin term itu baru di-coin tuh kayak beberapa tahun belakangan. Ketika banyak orang jatuh ke dalam jurang depresi, jatuh ke dalam anxiety, jatuh ke banyak mental disorder lainnya karena dunia semakin lama semakin stressful. Kita tahu persaingan semakin ketat. Wajar sekali gitu. Kita di sini bahkan Alkitab mengatakan bahwa dunia akan semakin jahat. It's as simple as inflation. Inflasi terjadi. Karena itu inflasi, globalisasi ini saya di sini suka sekali pemahaman membuktikan bahwa Alkitab itu benar dan Tuhan itu sedemikian pandai di mana kita bahkan harus catch up sama analisis gimana ya. Banyak orang yang bilang bahwa kayak Christianity is outdated. Saya ngerasa justru kita yang harus catch up dengan wisdomnya Tuhan. Kok bisa ya? Tuhan itu dari dulu udah tahu bahwa inflasi akan menciptakan global crisis, financially, environmentally, socially, mentally. Ini yang menjadi intriguing buat saya. Dan di mana Tuhan sendiri sudah meramalkan itu semua. Dunia akan semakin jahat. Orang akan menjadi tidak peduli pada satu sama lain. Kita ngerasa, saya masih ingat liburan terakhir saya kemarin waktu COVID sempat meringan. Saya pergi ke sebuah pulau di utaranya kota Manado, namanya Pulau Sanger. Adalah sebuah pulau yang sangat indah gitu. Dia warga-warga di sana sangat sederhana. Mereka kenal satu sama lain karena itu adalah sebuah kota kecil, sebuah desa di pesisir pantai. Setiap hari saya bangun, ngelihat pantai, makan fresh seafood yang harganya sangat-sangat terjangkau. Terus saya pergi island hopping, pakai perahu sederhana, dan saya ngerasa
ini semua this bountiful nature, kelimpahan kemakmuran yang disediakan pada alam ini tuh semua orang menikmatinya. Semua orang menikmatinya dengan sederhana dan semua orang bahagia. Dan saya melihat bahwa di tempat-tempat seperti itulah kita temukan kesederhanaan, the simplicity of contentment. Dan semakin dekat kita berada pada peradaban, semakin kita merasakan bahwa segalanya berlangsung dengan cepat, segala kita mau instan. Kalau kalian juga tahu mungkin di dunia investasi sekarang semua orang nggak tahu kenapa berbalap-balapan untuk menyediakan segala sesuatu yang instan. Bahkan sekarang kita bisa beli kebutuhan sehari-hari kita di bawah 30 menit. Kita bisa sampai ke tempat tujuan, tidak ada supir atau tidak ada yang nganterin, kita akan dijemput dalam waktu kurang dari 5 menit dan kita akan langsung jalan. Segalanya semua serba instan. Pembayaran 2-3 kali klik, uang kita langsung lenyap. Dan itulah yang terjadi. Dan itu yang membuat kita sedemikian terganggu, mudah sekali terefek pada lingkungan di sekitar kita. Dan kecepatan inilah yang membuat kita jadi sulit stabilize our mental well-being dan membuat kita jadi masuk ke dalam mentalitas yang autopilot atau mentalitas yang numb. Dan penyebabnya ada begitu banyak. Beberapa dari kita tidak mau cita-cita kita terganggu, maka let's just be emotionally unavailable until I reach my goals. Atau beberapa dari kita begitu pahit dengan orang tua kita atau keluarga kita, so we become a person who is emotionally unavailable to marry. Ini bukan buat-buatan. Saya mendengar itu sendiri dari beberapa orang-orang di sekitar saya. Dan it's interesting bagaimana kita membuat begitu banyak pilihan hidup by being emotionally unavailable. Seakan-akan untuk menang satu, kita harus korbanin yang lain. Seakan-akan kita harus kalah di satu hal untuk memenangkan yang lain. Sementara Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan bilang, diberkatilah, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Lucu ya. Hari ini saya senang sama ayat ini. Kenapa? Karena dia lagi nggak ngomong nanti mereka akan punya kerajaan surga. Ada ayat yang lain. Tapi di sini saya senang berbicara tentang kelemah lembutan akan menguasai bumi. Karena orang-orang sekarang kayak, jadi pas hidup ngapain gitu. Yes, maybe after this life, after life kita baru bicara tentang surga. But what we are doing in this life. Di sini kita belajar ada 2 ekstrim. Alkitab berkata bahwa the heart is deceitful. Jangan percaya kepada hatimu. Karena perasaan kita silih berganti. Dan itu benar. Saya sendiri pernah mengkhotbahkannya di beberapa khotbah yang lalu bahwa the heart is deceitful and we cannot always trust ourselves. That is why we trust in the Lord. Tapi ada revelation yang baru di sini yang saya dapatkan di masa-masa pelajaran saya bahwa yes, it is true. We should not be led by our emotion. We should not be led by what we feel. Kita tidak boleh dipimpin oleh perasaan kita. Bayangin kalau kita sedih terus kita bikin keputusan, kita marah terus kita bikin keputusan, itu bakal dikit-dikit. Ya udahlah tutup aja bisnisnya kalau misalkan kayak gini. Ya udahlah gue pindah kerja aja kalau semua kayak gini. Ya udah kita cerai aja, kita putus aja, kita nggak usah temenan lagi lah. That is what will happen when we only follow what we feel at the moment. Itu yang akan terjadi ketika kita biarkan diri kita being led by our emotion. Tapi Tuhan juga nggak pernah salah. We were born, we were created to feel. It is a precious experience buat bisa mengalami semua yang tadi saya sebutkan itu. Nah, sebagai seorang yang dewasa, seorang yang dewasa dalam iman, kita di sini belajar untuk bukan
invalidate, bukan mendeny bahwa kita adalah manusia yang memiliki perasaan. We validate all the range of our feelings yang tadi, bahkan tadi saya belum sebutkan, kita bisa merasa jijik, kita bisa merasa muak, kita bisa merasa intimidated, atau kita bahkan juga bisa ngerasa malas dan lain sebagainya. Di sini kita berusaha untuk meregulate, mengontrol, mengenali siapa diri kita sebenarnya, apa yang sebenarnya kita rasakan, supaya kita tidak dipimpin oleh apa yang kita rasakan, tapi kita yang memimpin karena kita kenal apa yang sebenarnya sedang kita pikirkan dan rasakan. We regulate and allow ourselves to feel. Because to have the heart of worship, kita di sini kan kita sering ngomong ya, kayak aku mau punya hati seperti hamba, seperti Raja Daud yang setelah menjadi raja dia masih berdansa dan bernyanyi untuk Tuhannya. Nah, ini yang menarik. Berapa banyak dari kita yang mau jadi seperti Daud, tapi merasa harus membekukan hati kita supaya kita bisa sukses alias jadi raja di dalam kehidupan kita apapun itu. Apabila mungkin ada beberapa dari kita, sukses adalah kalau saya dipromosi. Jadi saya akan melakukan apapun untuk dipromosi. Do you think setelah dipromosi kamu akan berdansa dan menyembah Tuhan setelah membunuh perasaan kamu? Think again. Atau mungkin beberapa dari kita ngerasa, ya udahlah, let's just cut corners. Ada cara cepat untuk jadi sukses dalam bisnis, yaitu dengan kompromi kepada kualitas produksi dari produk kita. Do you think after you make it, Anda akan merasa bahagia dan puas dan bisa memuji Tuhan atas keberhasilan tersebut? Saya rasa bukan itu jawabannya. Kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa 100% merasa dan di saat yang bersamaan 100% sehat. It is the adult way of how do we be emotionally available. Poin pertama, fase pertama yang akan kita akan belajar dari Daud. Karena fase pertama adalah recognition. Fase pertama saya sebut recognition. Kita recognize, kita sadari di mana posisi kita, apa yang sebenarnya kita rasakan. Kenapa kita perlu belajar dari Daud? Beberapa yang saya bisa kasih adalah yang paling terkenal dari Mazmur Daud. Daud adalah penulis dari begitu banyak kitab Mazmur. Yang paling terkenal adalah Mazmur 51, di mana dia ditulis di situ di mana dia merasa sangat menyesal dengan dosa-dosanya. Dan dia merasakan Mazmur 51 adalah Mazmur pertobatan Daud. Nanti kalian bisa baca sendiri. It's so beautiful. Kita nggak ada waktu untuk mengupas setiap ayat, tapi di situ dia mengalami yang namanya pertobatan, dan di situ dia mengutarakan segala yang dia rasakan dengan starting a conversation with God, and I find that beautiful. Di Mazmur 56 dia juga memiliki curhat yang lain. Dia bilang di sini, "Be merciful to me, my God. My enemies are in hot pursuit. When I am afraid, I put my trust in you. In God I trust and am not afraid." Di sini kita lihat pertama dia meminta tolong kepada Tuhan karena dia merasa dia takut. Para musuhku mengejarku, Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Dan dia bilang banyak dari mereka yang mengejarku dan ingin membunuhku. Tapi di ayat selanjutnya, dia juga bilang, when I am afraid, I put my trust in you. Saya takut. Saya tahu saya takut. Karena itu, I put my trust in the Lord. In God, whose word I praise. Pada Tuhan yang firman-Nya
senantiasa kupuji dan kusembah. In God I trust and am not afraid. Dalam Tuhan aku percaya dan aku tidak takut. Cuma beda 2 ayat dari dia bilang, aku takut. Di ayat berikutnya dia bilang, aku tidak takut. Nah, di beberapa contoh Mazmur ini, saya ngerasa Daud adalah orang yang sangat jujur terhadap perasaannya. Kita kenal dari dia masih gembala, dia sangat menunjukkan ya bahwa di situ dia punya pride yang tinggi. Kalau kalian ingat, dia bilang, saya nggak terima Tuhan diolok-olok, pasukanmu, bangsamu diolok-olok. Dia marah pada saat itu. Makanya dia bilang, dia berani untuk menantang Goliat. Nah, terus kita juga lihat bahwa dia adalah komandan yang gagah berani. Dia berani menghadapi musuh-musuhnya. Dan dia juga takut. Dia takut dibunuh oleh Saul. Tapi di sisi yang lain, dia begitu bahagia. Dia di Mazmur dia nyatakan betapa bersyukurnya dia memiliki Tuhan di dalam sisi hidupnya. Dia juga memiliki perasaan, dia punya hasrat terhadap Batsheba, walaupun akhirnya menuntun dia ke dalam dosa. Di sini, Daud adalah orang yang sangat bisa menyadari, dan mengekspresikan apapun yang dia rasakan. Walaupun dia menjadi raja, ketika tabut Tuhan datang, dia berdansa. Kalau kalian tahu, seorang raja berdansa itu kayak super amat sangat gengsi dan sangat tidak umum ditemukan di budaya pada saat itu. Bahkan itu tidak ditemukan di budaya sekarang. Kalau kalian pernah melihat penguasa di dunia, presiden ataupun seorang raja ataupun seorang ratu melakukan hal-hal yang aneh seperti dansa TikTok, let me know. Karena dunia sudah semakin bergeser artinya. Tapi enggak, itu tidak umum terjadi. Nah, di sini apa yang kita bisa pelajari dari David, apa yang bisa kita recognize untuk menjadi perbekalan perubahan kita? Pertama, ada 2 hal yang harus kita recognize dan unlearn. Yaitu pertama adalah toxic pattern. Toxic pattern. Kita di sini tidak ada yang lolos atau lepas dari pattern-pattern yang tertanam pada diri kita selagi kita tumbuh dewasa. Kita dibesarkan di keluarga yang berbeda-beda, di sekolah yang berbeda-beda, dan ketika kita belum tahu apa-apa, ketika kita masih kecil, segala informasi kita serap dari TV, dari pertemanan kita, dari hubungan orang tua kita, dari hubungan keluarga kita, dan tanpa sadar kita mendevelop pattern-pattern yang kita percaya normal untuk kita miliki. Tetapi sebenarnya itu sesuatu yang bisa kita unlearn. Kita beberapa contoh adalah codependency. Codependency adalah sebuah pattern di mana kita sangat demikian bergantung kepada orang yang kita sayang atau orang yang kita kasihi, sehingga kita memiliki sebuah perasaan insecurity ketika kita tidak berada di dekat orang yang kita kasihi. Biasanya pattern-pattern ini akan mulai terbentuk karena adanya abandonment issue dari keluarga. Ini percakapan yang saya alami dengan terapis saya. Bukan sesuatu yang saya derita untungnya, tapi saya sering kali ngobrol sama terapis saya, apa sih yang membuat kita bisa menumbuhkan pola-pola pikir semacam ini. Apapun latar belakangnya, kita baru bisa menanggulangi atau mereinforce dengan pemahaman yang lebih baik hanya dengan membawa apa yang kita miliki ke permukaan. That is why confession is important. That is why the phase of recognition is important. Di sini beberapa dari kita mungkin memiliki codependency.
Atau beberapa dari kita memiliki pattern being passive agresif karena mungkin budaya di keluarga kita, apalagi kita orang timur, kita nggak biasa untuk ngomong frontal, tapi kita punya, saya nggak tahu tentang Anda, tapi mungkin di keluarga kita, di keluarga saya lebih umum, lebih biasa untuk nyentil orang dengan being passive agresif, dengan menyindir, dengan sarkasme, dengan membanding-bandingkan. Dan kita merasa bahwa itu adalah perilaku yang diterima, adalah perilaku yang normal. Padahal itu adalah sebuah pattern yang pada akhirnya menghambat kita menjadi orang yang bisa lebih emotionally healthy or emotionally available. Kita juga ada pattern hedonisme. Beberapa dari kita besar, boros, dan tidak biasa untuk memanage resources kita. Jadi kita bingung, kenapa walaupun pekerjaan saya membaik, saya tetap tidak bisa menabung. Kenapa walaupun kehidupan saya membaik, saya tetap tidak bisa memanage pengeluaran pemasukan saya dengan baik. Ada juga procrastination, atau beberapa dari kita tumbuh besar tidak dituntut untuk berusaha lebih keras, atau tidak dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab yang besar, sehingga kita tumbuh besar tidak merasakan keharusan untuk bertumbuh secara karakter, untuk bertumbuh secara personal, untuk belajar lebih lanjut, mengejar jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi. Dan beberapa dari kita juga harus merecognize yang kedua adalah old core belief. Core belief ini yang lebih penting daripada toxic pattern. Di sini beberapa dari kita merasa itu adalah sebuah budaya. Contohnya, banyak dari kita yang merasa normal untuk berpikir ya, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Di peribahasa itu adalah sebuah peribahasa barat yang mengatakan bahwa ya kayak segala sesuatu ya karma, you reap what you sow. Kalau gue baik sama lu, kalau lu baik sama gue baik sama lu. Kalau lu jahat sama gue jahat sama lu. Dan kita merasa ini adalah sebuah exchange yang normal. Adalah sebuah exchange yang normal. Kalau dia gosipin gue gosipin dia balik dong. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Sebuah value yang aneh, sebuah value yang sangat kontradiktif. Dan di sini kita juga sering belajar bahwa kayak more is more. Kalau kita bisa dapat lebih, kita dapat lagi lebih. Tidak ada kata cukup. Yang penting kalau naik gaji, target berikutnya apa? Naik gaji lagi. Atau kalau misalkan maaf, tapi beberapa dari bahkan dari orang yang saya kenal bilang, satu wanita, satu pasangan, satu laki-laki tidak cukup. Maka they know, they believe that more is more. Di sini akan terjadi siklus atau pattern di mana kita tidak tahu bahwa hal yang kita rasa natural itulah yang menjadi batu sandungan bagi kita, dan di situ kita bisa ngelihat seberapa banyak dysfunction yang terjadi gitu. Beberapa dari kita ngerasa kenapa ya orang itu kayak nggak ada perasaan gitu. Atau di sini ada konsep juga yang namanya white lies. Kalau kalian tahu, little white lie, itu berbohong untuk kebaikan. Padahal Tuhan bilang berbohong adalah berbohong, integritas adalah integritas. Dan disinilah kita harus recognize apa sih yang menjadi our own the things that are holding us back. Di sini Daud, yang kita perlu pelajari dari Daud adalah bagaimana dia tersungkur kepada Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, aku tahu pelanggaran yang telah kubuat, kejahatan yang telah kulakukan. Dia tahu persis bagaimana dia membenci. Saya nggak bisa bayangin apa yang dulu dia rasain, dan dia udah tahu itu semua. Mungkin dia iri sama Uria, atau mungkin dia benci, atau mungkin dia
benci sama Saul? Kita nggak ada yang tahu, karena di Alkitab mungkin yang kita lihat adalah highlight dari kehidupan Daud. Tapi apa pemikiran-pemikiran Daud pada saat itu? Apakah dia takut? Apakah dia benci, marah, dengki, dan lain sebagainya? Itu semua dia bawa kepada Tuhan. Sehingga kita lihat di sini Daud bertumbuh secara karakter, dia berevolusi. Is that not the beauty of the journey of faith? Kita bisa lihat Petrus baru bisa menjadi that Peter, the rock of our church, itu setelah dia harus menangis semalaman karena menyangkal Yesus 3 kali. Di situ dia sangat menyesal, dan saya yakinnya di sini mungkin nggak ada quote-nya apa yang dia katakan di doa, tapi he might have said in his prayers bahwa Tuhan, aku tahu apa yang kulakukan. I know exactly what I did. Karena itu aku nggak mau kayak gitu lagi. That kind of change is what transforms us. That kind of change is what actually changes a man of faith, like Simon. Simon jadi Petrus, Saulus jadi Paulus. Ketika mereka menyadari, recognize, Saulus berkata bahwa aku telah berdosa, aku telah membunuh. I have persecuted your own people. Aku telah menyiksa orang-orang umat-umat yang percaya kepadamu. Dan di situ mereka menemukan their own turning point. Dan disinilah kita tiba ke fase 2, yaitu definition. After we unlearn, we relearn. Apa sih yang seharusnya jadi prinsip hidup kita? Apa yang seharusnya bagaimana kita setelah kita menyadari ternyata saya orangnya kayak gini ya. Ternyata saya orangnya perlu belajar untuk lebih generous karena uang tidak bisa dibawa mati. Itu kan hal-hal yang banyak sekali yang kita perlu explore dalam diri kita. Tapi kita nggak bisa cuman unlearn dan tidak punya pegangan sama sekali. So we need to relearn our core values, our core belief. Bagaimana caranya? Di sini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang lain, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita di sini nggak akan buka banyak ayat, tapi kita tahu di sini apa yang mereka lakukan. Mereka adalah figur yang terkenal, memiliki conviction atau keyakinan yang sangat tinggi kepada core values mereka, yaitu mereka percaya pada the God of Israel. Mereka tetap berdoa kepada Allah Israel, yang pada zaman itu belum ada Tuhan Yesus, belum lahir. Mereka menyembah Allah Israel. Mereka berani mengumandangkan nama Allah Israel, sehingga mereka hukuman mati oleh Raja Nebukadnezar. Nah, di sini kita akan belajar tentang core values. Core values adalah nilai-nilai utama yang menjadi pegangan atau pedoman kita dalam hidup, sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang kita mau. Nah, di sini kenapa this kind of core values and conviction is very important? Karena ini yang akan membuat kita tidak ragu akan jalan yang kita pilih. Ini yang membuat kita memiliki keyakinan bahwa, hey, this is what I love doing. This is why I live. This is why I keep doing what I do. Berapa banyak dari kita yang harus, again, jadi emotionally unavailable. Gara-gara saya pikir kalau jadi kaya masalah saya selesai. Saya pikir kalau udah nikah, kehidupan saya bahagia dan jadi harmonis dan happily ever after. Saya pikir kalau saya dapat ini, saya pikir kalau saya dapat itu. Dan itu hal-hal yang tidak sustainable yang menjadi benih, yang menjadi bibit di mana kita tidak lagi merasa excitement, tidak lagi merasa ada tujuan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita belajar untuk relearn some core values yang Tuhan ingin tanamkan kepada kita. Core values yang ada adalah
Yang pertama adalah iman, tentunya. Iman untuk percaya kepada Allah. Iman bicara tentang keyakinan kita apabila purpose ditanamkan oleh Tuhan. Iman berbicara bahwa apapun yang terjadi, God is not just with you all the time, but His purpose for you is yes and amen. Purpose yang di sini bukan cuma tentang purpose-nya Tuhan itu yang tadi saya katakan gitu, ending yang happily ever after. Enggak. Purpose-nya Tuhan adalah Tuhan punya visi buat kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menggembalakan domba-domba yang hilang. Beberapa dari kita terpanggil dengan menjadi full-timer. Tidak ada yang salah dengan itu. Salah satu orang yang saya kagumi, dia berasal dari sebuah state yang sangat kecil, namanya Moncks Corner. Dia nggak merasa salah terlahir dan tumbuh besar di sebuah kota yang sangat kecil. Kita bahkan nggak tahu kalau Moncks Corner itu terletak di United States of America. Tapi dia punya conviction yang begitu besar bahwa Tuhan memanggilnya menjadi seorang full-timer. Dan dia sekarang mengabarkan Injil ke seluruh dunia lewat sebuah digital transformation di gereja yang dia gembalakan. Dan dia sekarang live dari North Carolina ke seluruh dunia di setiap minggunya membagikan firman Tuhan ke seluruh pelosok-pelosok. Dan saya merasakan bahwa that kind of conviction, kind of faith adalah yang mendrive setiap kita untuk dapat menghidupi purpose yang Tuhan tanamkan. Mungkin beberapa dari kita memiliki purpose untuk menggembalakan domba-domba dengan memimpin di perusahaan tempat kita bekerja atau menjadi ketua organisasi di universitas tempat kita belajar, atau beberapa dari kita membangun bisnis sendiri dan kita bisa belajar menggembalakan domba-domba dan menginspirasi orang-orang akan nilai daripada Tuhan Yesus yang kita pelajari setiap minggu daripada firman untuk menghidupi purpose yang Roh Kudus tanamkan dimanapun kita berada. In these core values, we learn about integrity, we learn about God's humility, we learn how to be sincere. Karena this kind of core values yang akan diuji pada kita ketika kita don't feel like it. Waktu kita lagi nggak punya uang, apa yang terjadi pada kita? When we have a core value of generosity, kita masih akan memberi dari kekurangan kita. Percayalah. When we have the core values of humility, ketika kita relearn bahwa status dan kekuasaan tidak perlu mengubah kita. When we learn humility, kita tahu bahwa nanti setelah kita sukses, setelah Tuhan percayakan kita lebih, kita gak perlu berubah jadi orang lain dan kita tidak perlu dikuasai oleh apa yang sudah kita dapat. Kita gak dikuasai oleh uang, kita gak dikuasai oleh status, kita gak dikuasai oleh popularitas, kita tidak dikuasai oleh Instagram followers, kita gak dikuasai oleh angka-angka algoritma sosial media kita. And the conviction adalah di mana kita bisa yakin bahwa come hell or high water, my heart is still with the Lord. Di sini kita belajar Sadrak Mesak Abednego yang bilang kayak, even if we have to die in the fire, we will still believe in the Lord. Berapa banyak dari kita yang terlena mengejar impian-impian yang fana, dan waktu kita nggak dapat, kita ngerasa kenapa ya gue kejar-kejar itu, atau bahkan waktu kita dapat dan kita ngerasa senangnya itu cuma sekejap aja, dan kita kembali bertanya-tanya kepada Tuhan, why? Dan kita mulai akan merasa iri gitu. Kita akan mulai merasa iri. Saya pernah menghadiri sebuah acara sumbangan perusahaan yang saya kerjain, perusahaan yang jadi proyek saya, kita nyumbang kepada yayasan ini. Saya nggak bisa lupa ada seorang ibu-ibu
yang bekerja sebagai agen MLM, pendapatannya biasa saja, tapi dia sudah menyekolahkan 130 anak untuk lulus sekolah. Dan mereka semua punya persamaan, yaitu anak-anak dari keluarga yang broken home. Karena dia berasal dari keluarga yang broken home, dan dia putus sekolah, dan di umur yang ke-55, dia sedang menempuh pendidikan S1. Gerakan yang dia pimpin sudah menghasilkan 4 sarjana S1 dan puluhan lulusan SMA yang sebentar lagi akan jadi 100 1-2 tahun ke depan ini. Dan saya merasa that kind of conviction, keyakinan yang dia pegang teguh, core values yang dia pegang teguh, yang menjadi drive, yang menjadi nafas kehidupan bagi dia. Dia sekarang tidak memiliki keluarga lagi, dia belum berkeluarga lagi setelah dia harus broken home, setelah dia harus mengalami trauma, tapi dia dapatkan kembali, dia relearn how to live dengan menjawab panggilan itu secara penuh tanpa penyesalan sedikit pun. Dan cuma satu source kehidupan, cara hidup yang tidak akan pernah kita sesali, itu dengan memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. And that is the very definition of being a Christian. Setelah kita memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, apa yang akan kita lakukan kepada kehidupan kita? Apa yang Tuhan panggil? Apa yang sebenarnya dari dulu udah Tuhan tanamin, tapi kita tak terlalu takut untuk mengambil? Atau kita ngerasa ya tunggu sukses dulu. Jangan-jangan kunci kesuksesan kalian adalah menjawab panggilan daripada Tuhan. Bukan cuma serta-merta melakukannya secara finansial, tapi saya sendiri di sini bisa bersaksi bahwa tanpa core values yang harus saya relearn ketika saya menjadi orang percaya, saya nggak akan berada di situasi, di stage kehidupan yang saya miliki sekarang. Dan di situ saya ngerasa tidak ada penyesalan ketika kita menjalani kehidupan ini dengan conviction yang kita pelajari dalam kehidupan beriman, bahwa kalau core values kita mengasihi, mengampuni, percayalah bahwa segala yang tangan kita sentuh bisa memberkati orang lain. Dan disitulah kebahagiaan lahir, contentment lahir. We become emotionally available to bless people by relearning the core values that are needed to actually help and bless others, be used by the Lord to be a blessing to people. Dan fase ketiga, kalau tadi kita udah belajar unlearn and relearn some of our the core values, now it's the time when we start the real learning, the real growth. Fase terakhir adalah manifestation. Fase pertama tadi kita belajar tentang recognition, and then after recognition we learn that the second phase is definition. We define who we are by what we believe and what we really are. Apa karakter-karakter, apa nilai-nilai core values yang mengidentifikasikan. Saya mau ketika orang mikir Ken, oh iya mungkin Ken yang dulu adalah Ken yang egois, Ken yang pelit, Ken yang lain sebagainya. Itu yang saya rasakan tentang Ken yang dulu. Tapi saya meredefine diri saya. Kalau saya mau menjadi orang yang generous, saya mau menjadi orang yang menolong orang lain. This is my conviction. I want to redefine myself to become one. Saya belajar, saya butuh bertahun-tahun untuk belajar mengampuni, saya butuh bertahun-tahun untuk belajar disiplin dalam memberi, sampai akhirnya saya dan kita bisa ke fase terakhir. Kita akan belajar dari Joseph about manifestation. Joseph adalah, kalau kalian pernah dengar beberapa sharing saya sebelumnya, Joseph adalah salah satu tokoh Alkitab yang
menjadi favorit saya. Karena dia adalah orang yang benar-benar start dari nol, menghidupi purpose-nya, menghidupi panggilannya, sampai dia mendapatkan atau memenangkan hati semua orang from zero to hero. Dari menolong keluarganya, menjadi orang kepercayaan. Mungkin kalau misalkan di zaman sekarang, dia adalah definisi dari kesuksesan itu sendiri. Nah, bagaimana kita belajar untuk memanifestasi? Pertama adalah kita setelah kita memiliki purpose, we start to build good habits. Karena thoughts tidak akan materialize tanpa kita lakukan sebuah rencana. Ada 2 poin utama yang ada di fase manifestasi. Pertama adalah strategy, adalah plan. How do we plan to learn? Apa yang kita mau lakukan setelah kita mengetahui semua ini? Oh yes, I am. Kalau mungkin beberapa dari kita kalau tadi masih ingat, setelah kita berhasil meredefine ourselves, akan mudah, bukan akan mudah ya, nggak ada yang mudah dalam mempraktekkan firman Tuhan, tapi akan lebih mudah dicapai bagi kita untuk mencapai contentment stage. Tapi untuk tiba di thriving stage, we need to keep learning, we need to keep growing. Bagaimana caranya? This is how to be intentional in our growth. Ketika Yusuf dipercaya, ketika Yusuf harus bekerja sebagai budak, dia sudah memiliki habit yang pastinya adalah seorang yang memiliki integritas dan karakteristik pekerja keras. Kenapa saya bisa tahu? Karena dimanapun dia diletakkan, dimanapun dia berada, kita bisa lihat dia ditaruh di penjara, dia jadi kepercayaan sipir penjara. Ketika dia ditaruh jadi pembantu di rumah orang kaya yang namanya Potifar, dia menjadi kepala pembantu. Dan terakhir ketika dia dibebaskan dari penjara dan bertemu dengan Firaun, dia jadi orang kepercayaannya Firaun. Bukan merupakan sebuah kebetulan kalau di tempat yang jelek sampai di tempat yang bagus kamu di-recognize, orang-orang tahu bahwa Yusuf ini bukan orang yang baik aja, tapi Yusuf ini adalah orang yang capable. Saya bahkan terinspirasi dari apa yang saya pelajari dari kitab ini, sampai saya bikin prinsip di perusahaan saya bahwa saya mau setiap orang bisa jadi kind and capable. To be kind, we need good characters, but to be capable, we need good strategy and good habits. Nah, di sini kita mulai tahu gitu, apa yang akan saya lakukan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya, dan apa yang ingin saya lakukan. When we want to be successful in our work, nggak cuman habit aja, nggak cuman bangun pagi dan tidak telat aja, itu salah satunya. Tapi rencana apa yang bisa kita lakukan? Mulai dengan membaca buku, mulai dengan ikut seminar, mulai dengan memasang target dan memasang Google Calendar. Ada begitu banyak tool yang bisa kita lakukan untuk secara purposeful bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan disinilah yang namanya keberhasilan itu akan mulai memanifestasikan, mulai manifest dalam kehidupan kita ketika kita terus-menerus konsisten dalam belajar, bertumbuh, dan bekerja keras. Ketika kita konsisten menjadi teman yang baik, manifestasinya adalah tanpa sadar, kamu gak akan lagi ngerasa hidup sendirian. Karena kamu banyak teman, kamu adalah teman yang baik. Ketika kita konsisten belajar, maka pintar itu bukanlah aspirasi lagi. Pintar adalah testimoni yang orang berikan kepada kita. Ketika kita konsisten dalam kerja keras, kesuksesan bukan sesuatu mimpi lagi, tapi kesuksesan memanifestasikan dirinya di dalam kehidupan kita. Karena salah satu tokoh yang saya kagumi, namanya Jack Ma, dia berkata bahwa uang adalah satuan dari kepercayaan masyarakat yang mereka berikan kepada kita.
Dan kita di sini belajar bahwa the more capable we are in doing something, the more trust people put in us. Ketika kita konsisten being faithful, ketika kita konsisten dalam berkomunikasi, manifestasinya adalah pernikahan yang berhasil. Ketika kita konsisten menjaga integritas, ketika kita konsisten menjadi jujur dalam segala hal, promosi akan memanifestasikan dirinya secara otomatis. Nah, setelah kita belajar mengenai ini semua, kita tahu bahwa dulu mungkin I want to conclude with this. Waktu dulu kita kecil, kita tumbuh, belajar untuk yang namanya jangan dikit-dikit baper. Karena kita belajar bahwa seringkali perasaan kita menyabotase kehidupan kita. Ketika kita galau, jadi sedih berlarut-larut. Apalagi waktu kita remaja, saya yakin semuanya pernah mengalami yang namanya sakit hati, patah hati pertama kalinya. Dan itu kayaknya sedih bisa berbulan-bulan. I don't know about you guys, waktu saya pertama kali patah hati itu lama banget pulihnya, sampai ya lucu aja gitu. Diketawain sama papa mama saya, diketawain sama teman-teman saya masih ingat sampai sekarang. Nah, jadi dengan pengalaman itu, atau waktu itu saya juga pernah mengalami yang namanya gagal bisnis, saya butuh bertahun-tahun melewati depresi dan anxiety untuk overcome that business in failure in business. Dan hal-hal itu yang bikin kita struggle. Udah. Nggak. Gua mau jadi heartless aja. Gua nggak mau lagi jadi lemah. Nah, itu yang kita sering dengar kan. Lemah lu gitu. Or, cupu. Masa kayak gitu aja nggak bisa. Dan kita kadang-kadang ngelihat, bener juga ya. Kok sejak si A jadi player malah banyak banget yang mau sama dia. Kelihatannya dia jadi kayak alpha gitu. Atau kayak, kok sejak nih orang jadi gila kerja, dia jadi sukses banget, naik gaji 3 kali dalam setahun. Atau, setelah orang ini jadi bodoh amat, dia malah jadi gak kepikiran lagi sama gak mengalami masalah keluarga lagi karena dia sudah tidak peduli. Dan kita banyak sekali melihat bahwa as if that is the only way. As if that is the only way that being emotionally unavailable puts us in an advantageous position. Di mana Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan berkata, yes, it is partly true that we should not be led by our emotion, but the truth is, and let this truth sets you free, that the meek is not seen as weak by the Lord, that the meek can inherit the earth. Let's unlearn our old belief, relearn what does God wants to teach in us, and learn how we can grow exponentially, compoundingly, by sticking to God's purpose in each and every one of us. Beberapa dari kita percaya it is just one or the other. Saya akan tutup dengan ayat ini, Matius 9 ayat 17. Matius 9 ayat 17. Matthew 9 verse 17, it says, neither do people pour new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst, the wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins, and both are preserved. Guys, it is never one or the other. Jangan biarkan tipu daya iblis, atau jangan biarkan our heart that is deceitful, play trick on us. It is easy. Gimana ya? Kenapa our heart is deceitful? Simple jawabannya. Kita nggak suka ngerasa yang namanya sakit, ya nggak sih? Kita nggak suka yang namanya, nggak mau lagi ngulangin kesedihan itu. Jadi lebih baik let's be emotionally unavailable. Nggak mau lagi ngerasain humiliation itu.
maka kita akan melakukan A atau B dan lain sebagainya. But see in this that God has a far more greater purpose in each and every one of us, bahwa dia mau kita merasakan all the range of emotions. Maka dia bilang, memilikilah hati seperti anak kecil. Stay childlike, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. It is never one or the other. Saya berdoa hari ini kita bisa belajar untuk menjadi dewasa dalam iman. Kita bisa belajar untuk mengenali diri kita lebih dalam, to unlearn and relearn, supaya kita bisa menjadi seorang yang dewasa dalam iman. Seorang yang Tuhan Yesus katakan bisa merasakan seperti Daud, merasakan kebaikan Tuhan, karena because it's just too good to be missed. I want you to be joyful when you experience your first wedding, your first success. I want you to feel the joy, the relief when you have your first child. Waktu kamu lulus, waktu kamu ngelihat ekspresi orang tua kamu bangga sama kamu karena kamu adalah seorang anak yang mengagumkan. Waktu anak kamu ngelihat kamu dengan kagum karena kamu adalah orang tua yang mereka look up to. Waktu bawahan kamu atau karyawan kamu bilang ke kamu bahwa I learned a lot from you. I want you to experience each and every moment. Kamu gak harus mengalami bahwa harus nginjak karyawan atau harus nyikut murid lain supaya bisa jadi the best student. I want you to experience all this good range of emotion that God has prepared for you today. And I pray, saya berdoa agar supaya pesan hari ini bisa sampai ke hati setiap kita, supaya kita bisa belajar untuk menjadi dewasa dalam iman. Kita akan tutup dengan doa. Tuhan, kami bersyukur apabila hari ini kami bisa berkumpul belajar sesuatu dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya that something new is coming. Hari ini beberapa dari kita we are living in our old wineskin. Beberapa dari kita hidup dengan kepercayaan yang lama, dan kami wonder kenapa kami susah sekali untuk keluar, kenapa kami susah sekali untuk mengubah nasib takdir kami. Hari ini Tuhan, kami mau unlearn itu semua, kami mau let the old wineskin go so that we can use the new wineskin, the new life that you have given to us, kehidupan baru yang Engkau persembahkan kepada kami, pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami di kayu salib Tuhan, untuk mentransformasi setiap kami, supaya kami bisa relearn the core values of Jesus Christ, the core values of Jesus, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan iman, dan penuh dengan pengharapan Tuhan. Kami mau belajar cara hidup yang baru Tuhan. Allow us to live in those new wineskins so that we can contain new wine in each and every one of us, so that that new wine will manifest in all kind of goodness in our lives. Kami percaya, kami berdoa Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang nonton ini pertama kalinya Tuhan. Apabila beberapa dari kami merasa buntu, beberapa dari kami merasa begitu terbatas, ternyata ada sesuatu yang menggerakkan hati Anda setiap kali nama Yesus disebut. Hari ini saya mau berdoa untuk jiwa-jiwa itu Tuhan. Apabila kami percaya Engkau dapat menjamah setiap hati daripada mereka Tuhan. If that is you, dalam hitungan ketiga, taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa 1, 2, 3. Ya Tuhan, kami melihat orang-orang yang memberikan hati kepadamu Tuhan. Kalau mereka hari ini mau mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan yang berkuasa di atas mereka Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa kepada setiap jiwa yang ada, kepada jiwa-jiwa yang telah meletakkan tangan di dada, bahwa this will be the last day. They live, mereka hidup
di kulit anggur yang lama Tuhan. Biarkan the new wineskin mentransformasi kehidupan mereka Tuhan, dan Engkau yang menuangkan sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka supaya kehidupan mereka melimpah ruah dengan kebaikan, dan Engkau dapat menunjukkan janji-Mu Tuhan yang ajaib, yang baik kepada kehidupan setiap mereka semua dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami tutup ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amen. Happy Sunday everyone. Thank you for listening and God bless you.